wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandiani Triputi, pendamping sosial Kecamatan Ili Barat 2, Kota Palembang. Ini kita akan belajar modul 8, pemetaan potensi keluarga dan mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Kita akan masuk di sesi 14, mendukung keluarga mengakses sistem rujukan untuk penanganan anak stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, ibu-ibu kita akan belajar modul 8, yaitu pemetaan potensi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar di sesi 14, mendukung keluarga mengakses untuk penanganan anak stunting. Sebelum kita akan melakukan identifikasi layanan rujukan yang sering ibu-ibu datangi untuk penanganan stunting, kira-kira ada pertanyaan, Bu? Apa itu stunting, Bu? Oh, stunting yaitu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang-ulang. Ibu-ibu sudah mengerti arti stunting. Sekarang ibu-ibu saya bertanya, di mana tempat ibu-ibu selalu memeriksa kesehatan anak-anak balita ibu-ibu? Di posyandu dan puskesmas. Ada lagi, Bu? Ibu pendamping PKH. Oh, benar sekali. Mari ibu-ibu kita tepuk salut untuk Ibu Lela yang sudah menjawab pertanyaan dari pendamping. Sekarang ya kita tepuk salut, yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas layanan rujukan yang biasa ibu akses untuk penanganan stunting. 1. Posyandu, pos pelayanan terpadu, bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan turut serta dalam memantau kesehatan masyarakat di lingkungannya. Posyandu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan atau fungsi utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya, dan meningkatkan menurunnya angka stunting melalui pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dari posyandu yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan kehamilan. 1. Kedua, pelayanan kesehatan ibu nifas, ibu menyusui. 3. Pelayanan keluarga berencana. 4. Perawatan bayi, balita, dan prasekolah, dan pemantauan tumbuh kembang anak. 5. Imunisasi bayi. Dan keenam, program perbaikan gizi. Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kabupaten Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Keberadaan Puskesmas di daerah tentu membawa pengaruh baik terhadap perkembangan kesehatan masyarakat. Adapun beberapa fungsi dari Puskesmas adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Kedua, membina peran serta masyarakat atau mengedukasi masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka kemampuan untuk hidup sehat, sehingga tidak terjadinya stunting. Ketiga, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan masyarakat di wilayah kerjanya. Kini, fungsi Puskesmas juga bertambah, yaitu memberi rujukan jika pasien ingin dirawat dengan BPJS rumah sakit. Maka Puskesmas akan melakukan pemeriksaan dasar, kemudian mengeluarkan surat rujukan agar pasien diterima di rumah sakit untuk dirawat. 3. Puskesos atau Pusat Kesejahteraan Sosial merupakan lembaga yang dibentuk oleh desa atau kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin di desa atau kelurahan terkait untuk penjangkauan layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 4. Dinas Sosial. 5. Kontak telepon pelayanan sosial anak atau TPSA. 6. Balai atau lokal rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus atau AMPK. Selain berkonsultasi dengan lembaga-lembaga yang dapat menangani stunting, kita juga dapat menyampaikan pengaduan kepada petugas sosial atau SDM, penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah kita masing-masing. Petugas tersebut akan membantu kita untuk menghubungkan dengan layanan yang kita butuhkan agar anak stunting dapat tertangani. Petugas tersebut yaitu 1. Tenaga kesejahteraan sosial atau TKS seperti pendamping PKH, pendamping sosial PUBE, pendamping sosial anak. Kedua, pekerja sosial profesional yaitu
peksos anak, peksos kebencanaan. Ketiga, penyuluh sosial seperti penyuluh sosial ASN, penyuluh sosial masyarakat. Keempat, relawan sosial yaitu PSM, TKSK, Tagana, dan lain-lain. Ibu-ibu, saya akan memberi tugas pada ibu-ibu untuk mengisi tabel janji diri peserta dalam pencegahan dan penanganan stunting. Ini ibu-ibu akan isi, bulan depan akan kita bahas janji apa yang ibu isi di sini. Mengerti, Bu? Bagaimana Bu cara mengisinya? Cara mengisinya begini, Bu. Contohnya permasalahan permasalahan stunting. Tanggal berapa ibu mengisi? Bulan berapa dan tahun berapa? Janji diri ibu untuk penanganan stunting apa? Contoh, permasalahan stunting ternyata mengukur tinggi badan anak dan seterusnya. Nanti bulan depan saya akan bahas lagi. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di pertemuan kelompok hari ini dan telah belajar modul 8 sesi 14. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan dipraktekkan oleh ibu-ibu di anak balitanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.